Kegunaan dan sifat alkana. Jadi sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mengenai pengenalan atau introduction dari hidrokarbon. Sekarang kita mempelajari mengenai kegunaan dan sifat dari alkana. Jadi yang pertama kita membahas dulu membicarakan mengenai kegunaan, maka kita juga perlu tahu sumber dari adanya alkana itu dari mana. Sumber alkana itu berasal dari bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini menghasilkan dua fasa. Fasa yang pertama jika dia bentuknya minyak, makanya disebut dengan minyak bumi. Yang bentuknya gas disebut dengan gas alam. Untuk yang minyak bumi biasanya mereka memiliki rantai yang pendek, tapi ada juga yang panjang. Nah, sedangkan untuk yang gas alam dia memiliki rantai yang pendek. Kemudian untuk kegunaan dari alkana, contohnya di sini metana. Metana ini sangat berfungsi pada bahan bakar rumah tangga. Kemudian propana. Propana ini bisa dicairkan pada keadaan tekanan yang tinggi dan biasa digunakan pada LPG atau gas yang biasa kalian pakai di rumah ya. Kemudian butana. Butana lebih mudah mencair daripada propana. Itu biasa digunakan untuk geretan rokok atau sebagai pemantik api gitu ya. Kemudian pentana, heksana, dan heptana itu biasanya mereka menjadi pelarut pada sintesis kimia. Jadi kalau misalnya lagi ingin membuat sebuah produk sintesa kimia, biasanya pelarutnya digunakan mereka-mereka ini, pentana, heksana, atau heptana. Kemudian yang selanjutnya ada oktana. Oktana ini memiliki titik didih yang berada dalam lingkungan bahan bakar motor. Sisanya ada banyak sekali kegunaan dari alkana ini. Jadi teman-teman bisa cari lagi, gali lebih dalam ilmunya. Kita lanjut, selanjutnya adalah sifat fisik dari alkana. Sifat fisik dari alkana yang pertama adalah memiliki rumus molekul CnH2n plus 2. Jadi misalnya ada C-nya 2, maka hidrogennya ada 4 atau jadinya C2H4. Kalau C-nya 3 berarti ada ada H8 berarti C3H8. Seperti itu ya. Kita lanjut, makin besar berat molekulnya maka makin tinggi pula titik didihnya. Saya berikan analogi, misalnya ada 2 mie dan 1 mie yang mau kalian masak. Mie mana yang kira-kira matangnya lebih lama? Kemungkinan besar yang mie-nya 2 karena dengan jumlah air yang sama. Mengapa seperti itu? Karena secara logika mie 2 itu beratnya lebih besar, sehingga untuk mencapai titik didihnya akan lebih lama gitu ya. Maka jika kita bandingkan antara metana, etana, dan propana, di mana metana punya C-nya 1, kemudian etana punya C-nya 2, dan propana C-nya 3, maka metana memiliki titik didih yang paling rendah karena berat molekulnya juga yang paling kecil. Kemudian nomor 3, jika MR-nya sama atau berat molekulnya sama, maka titik didih yang rantainya lebih lurus itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan rantai yang bercabang. Jadi misalnya ada N-butana dengan 2 metil atau 3 metil propana atau 2 metil propana gitu ya. Mereka sama-sama memiliki jumlah MR-nya C4H8 seperti itu. Akan tetapi C4H8 yang N-butana tidak memiliki cabang, sedangkan yang 2 metil propana memiliki cabang di nomor 2. Alhasil maka titik didihnya akan lebih tinggi yang N-butana karena rantainya lebih lurus. Selanjutnya yaitu larut dalam pelarut nonpolar. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa alkana merupakan senyawa organik atau senyawa karbon, maka dia akan larut pada pelarut yang sejenis dengan dia atau yang memiliki prinsip like dissolve like, di mana kalau dia sifatnya nonpolar berarti pelarutnya juga maunya yang nonpolar. Selanjutnya, sifat kimia dari alkana. Sifat kimia dari alkana ini akan dibahas antara lain substitusi, eliminasi, dan pembakaran. Sifat kimia alkana yang pertama adalah adanya reaksi pembakaran. Ya. Nah, reaksi pembakaran ini tadi kita ambil contoh, misalnya ada C2H6 atau C4H10 atau ini C3 aja deh, C3H8
C4H10. Dengan rumus molekulnya CnH2n plus 2 ya. Namanya dibakar, otomatis dia pasti membutuhkan suatu oksigen. Nah, semua alkana bentuk apapun, ketika dia dibakar secara sempurna, pasti dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, di sini kita tinggal mainkan konsep stokiometrinya saja. Sebelah kiri C-nya ada 2, otomatis sebelah kanan C-nya juga harus 2. Kemudian di sini hanya ada 6, berarti di sini kita bisa tambahkan 3. Kita tinggal hitung oksigennya, ada 4, kemudian ada 3, berarti jumlahnya 7. Kita bisa tulis 7/2 di sini. Kemudian yang kedua ada C3H8, kita bisa tambahkan 3 di sini, kemudian hanya 8, jadi kita bisa tambahkan 4 di sini. Oksigennya menjadi 6 tambah 4 10, di sini tinggal taruh 5. Lanjut C4, di sininya 4, kemudian hanya di sini kita berikan 5, berarti oksigennya 8 tambah 5 13, berarti di sini 13/2. Kalau kalian bingung melihat suatu reaksi yang ada pecahannya seperti ini, jadi kalian bisa kalikan saja semuanya dengan penyebutnya. Misalnya ini ya. Misalnya yang reaksi ketiga, kita kalikan dengan 2 semuanya. Jadinya apa? 2C4A10, 26O2, 8CO2, 10H2O. Setelah itu kalian bisa sederhanakan. Selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini sebenarnya adalah reaksi kebalikan dari reaksi adisi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Nah, reaksi eliminasi ini biasanya akan memunculkan suatu ikatan tunggal yang menjadi suatu ikatan rangkap atau alkena menjadi alkuna. Seperti yang kalian ketahui bahwa eliminasi itu artinya pengurangan, ya nggak? Akan tetapi, di sini yang terlihat justru yang tadinya rangkapnya 1 malah bertambah. Tapi sebenarnya pengurangan ini disertai dengan lepasnya hidrogen misalnya, atau lepasnya H2O misalnya, atau lepasnya asam halida gitu. Karena ada pengurangan, makanya elektronnya berlebih sehingga dia membentuk suatu rangkap. Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya ada CH3, CH, Cl, CH3 direaksikan dengan NaOH. Nah, reaksi ini kalau saya jabarkan, ini saya hanya jabarkan ya, bukan reaksi baru. Jika saya jabarkan, saya akan menulis dengan cara seperti ini. Di sini saya pecah menjadi CH2 dan H, kemudian NaOH-nya seperti ini, di mana Na sifatnya positif dan OH sifatnya adalah negatif hidroksida gitu ya. Kemudian, jika dia dalam pelarut yang tepat, maka nantinya Cl ini akan lepas. Nah, kalau Cl ini lepas, maka dia akan bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif, maka dia pasti akan mengikat yang bermuatan positif. Sampai sini paham ya? Kemudian, karena Cl ini sudah lepas, maka elektron di sini akan berpindah ke sini. Nah, karena adanya perpindahan elektron, maka hidrogen yang di sini juga akan sangat mudah untuk lepas. Hidrogen yang lepas, dia akan membentuk suatu proton. Nah, suatu proton ini akan lebih disukai oleh hidroksida yang muatannya negatif. Maka hidroksida ini akan mengikat proton. Hasilnya apa? Hasil akan menjadi CH3, CH, CH2 plus Na, Cl plus H2O. Hasilnya akan menjadi seperti ini. CH3, CH, kemudian Cl sudah lepas karena diikat oleh NaCl,
oleh Na menjadi NaCl, kemudian berikatan secara rangkap dengan CH2, dan hidrogen yang di sini akan berikatan dengan OH dan hasilnya H2O. Makanya di sini yang paling terlihat adalah perubahan yang tadinya tunggal menjadi ikatan yang rangkap. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi substitusi. Kalian sudah pasti sering mendengar kalimat substitusi dalam mata pelajaran lain ya, contoh seperti matematika. Nah, substitusi di sini artinya adalah pergantian. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya substitusi biasanya terjadi pada alkana ya. Jadi ini adalah reaksi kimia untuk alkana. CN H2N plus 2. Jadi ini adalah reaksi atau rumus molekul dari alkana. Nah, rumus molekul dari alkana ini boleh juga kan kalau saya tulis menjadi CN H2N plus 1. Di sini ada hidrogennya lepas. Jadi saya jabarkan saja gitu. Nah, rumus dari CnH2n plus 1 ini disebut dengan alkil ya. Nah, alkil ini jadi kalau saya lambangkan R, nah di sini bukan tambah ya, tapi harusnya begini. Nah, kemudian dia berikatan sama H. Jadi saya berikan contoh atau nama lain, RH itu adalah suatu reaksi atau suatu senyawa alkana gitu ya. Nah, si RH ini jika dia direaksikan dengan Cl2, maka nanti ini saya jabarkan lebih luas lagi. Nah, maka nanti salah satunya atau hidrogennya akan tergantikan oleh posisi Cl. Sehingga jadinya apa? RCl plus HCl. Akan terbentuk dua produk. Yang pertama adalah RCl. Jadi ini saling changing gitu ya. Nah, inilah substitusi. Seperti itu. Substitusi ini terjadi pada reaksi alkana. Selanjutnya yaitu kegunaan dan sifat alkena juga alkuna. Jadi ini saya gabung karena mereka memiliki kesamaan yang cukup banyak. Yang pertama dari kegunaan alkena terlebih dahulu. Yang saya sebutkan di sini tidak banyak, kalian bisa cari lebih dalam lagi. Yang pertama misalnya ada etena ya, C2H4. C2H4 ini disebut dengan etena atau biasa juga disebut dengan gas etilena. Gas etilena ini berada pada buah-buahan yang biasanya berfungsi untuk mematangkan lebih cepat buah-buahan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada C3 atau propena. Ya, propena ini adalah monomer yang digunakan untuk membentuk polimer-polimer seperti plastik dan lain sebagainya. Selanjutnya, alkena suhu rendah, misalnya seperti etena, propena, dan butena, itu juga sering sekali dipakai untuk bahan baku pembuatan alkohol atau sintesa alkohol. Selanjutnya, kegunaan dari alkuna. Nah, alkuna ini yang pertama kalau tadi ada etena, sekarang kita pakai etuna. Sama-sama C-nya 2. Nah, fungsinya dia adalah bahan bakar bersama dengan karbit. Kemudian, selain itu, alkuna juga biasa digunakan untuk bahan bakar gas kromatografi dan juga AAS atau Atomic Absorption Spectrometer. Jadi gas kromatografi sama AAS ini adalah instrumen yang biasa digunakan pada bidang kimia ya. Kita lanjut, selanjutnya ada sifat fisik alkena. Sifat fisik alkena yang pertama itu adalah hidrokarbon tak jenuh yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 2. Selanjutnya adalah gas tidak berwarna, dapat dibakar, bau yang khas dan eksplosif dalam udara pada konsentrasi 3 sampai dengan 34%. Selain itu, lebih reaktif daripada senyawa alkana dan juga makin tinggi rantai karbon titik didihnya makin tinggi pula. Jadi ini masih dengan prinsip seperti yang sebelumnya yaitu alkana. Kemudian yang terakhir adalah pada jumlah sebelum yang terakhir pada jumlah atom C yang sama, alkena yang bercabang mempunyai titik didih rendah. Kemudian mudah larut dalam pelarut nonpolar organik. Selanjutnya
Berat jenis naik dengan penambahan jumlah unsur C, dan titik didih masing-masing alkena sedikit lebih rendah dibanding titik didih alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Jadi misalnya ada etena dengan etana, mereka sama-sama memiliki jumlah karbonnya 2, namun titik didih mereka atau alkena atau etena itu akan lebih rendah dibandingkan dengan titik didih etana. Selanjutnya C1 sampai dengan C4 pada suhu kamar akan berbentuk gas, ini untuk alkena. Kemudian untuk C5 pada alkena ke atas, C5 ke atas pada alkena pada suhu kamar berbentuk cair. Selanjutnya adalah sifat fisik alkuna. Sifat fisik alkuna ini yang pertama, hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3. Jadi alkena dan alkuna ini sama-sama hidrokarbon yang tak jenuh. Kemudian sifatnya menyerupai alkena, akan tetapi dia lebih reaktif. Jadi kalau tadi katanya alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana, maka alkuna lebih reaktif dibandingkan dengan alkena. Kemudian alkena ini merupakan suatu senyawa endoterm atau menyerap energi, maka ia mudah sekali untuk meledak. Makanya biasanya alkuna itu digunakan untuk bahan bakar. Oke, kita lanjut. Sifat kimia alkena dan alkuna. Untuk sifat kimia alkena dan alkuna itu ada sifat pembakaran, kemudian adisi dan polimerisasi. Berbicara mengenai reaksi kimia, untuk alkena yang pertama ada suatu reaksi pembakaran. Sama seperti yang alkana tadi. Kita ambil contoh misalnya suatu CXHY yang direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, misalnya saja CXHY-nya ini kita ganti dengan alkena atau alkuna. Misalnya C4H8 atau CnH2n atau C4H6CnH2n-2. Keduanya sama-sama dibakar atau ditambahkan dengan oksigen, maka ia pasti akan menghasilkan CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Sisanya kita tinggal menyetarakan dari sisi stokiometrinya. Di sini C-nya 4, di sini C-nya masih 1, jadi kita tambahin 4 ya. Kemudian di sebelah kanan hidrogennya ada 2, sedangkan di sini ada 8. Jadi kita kalikan dengan 4. Oksigennya mengikuti, berarti oksigennya di sini 8, di sini 4, berarti 12. Berarti untuk di sini kita tinggal tambahkan 6. Seperti itu. Untuk C4H6, berarti di sini C-nya 4, kemudian H-nya kita masukkan 3. Kemudian oksigennya di sini ada 8 tambah 3 itu 11. Berarti supaya setara kita bisa pakai pecahan 11/2. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada reaksi adisi. Dari namanya saja, add atau adisi itu menunjukkan adanya penambahan. Nah, efek atau dampak setelah adanya penambahan, maka biasanya alkena yang memiliki 2 rangkap, biasanya dia akan menjadi alkana yang ikatannya tunggal, atau alkuna yang punya rangkap 3 menjadi alkena. Tulisannya penambahan, tapi rangkapnya malah berkurang. Ya, karena penambahan ini, kita ambil contoh misalnya ditambahkan dengan H2 atau dengan X2. X2 itu berarti senyawa halida ya, atau misalnya asam halida misalnya. Karena adanya penambahan, maka menyebabkan adanya ikatan yang diperlukan oleh karbon, sehingga ia harus melepas rangkapnya supaya yang masuk itu dapat tempat, seperti itu kurang lebih. Nah, makanya adisi itu biasanya ditandai dengan pengurangan rangkap, tapi ada penambahan elemen-elemen baru. Kita langsung saja ambil contohnya, misalnya ada CH2, CH3. Ini contoh dari alkena. Baik contoh alkena maupun alkuna sama saja. Pengurangan rangkapnya adalah 1 gitu ya. Kemudian misal ditambahkan dengan H2 seperti ini, saya pecah. Hasilnya
H sebelah sini akan masuk ke CH2 sebelah sini, dan H ini akan masuk ke sebelah sini. Maka hasilnya menjadi CH3, CH2, CH3. Penambahan H2 ini disebut dengan hidrogenasi. Selanjutnya, misalnya dengan senyawa yang sama yaitu CH2, CH3, kemudian direaksikan dengan suatu halida. Atau kita langsung ambil contoh aja, misalnya Br2 gitu ya. Br2 atau golongan 7. Maka Br yang satu akan masuk ke sebelah sini dan Br yang satu lagi akan masuk ke C yang sebelah sini. Maka hasilnya akan menjadi CH2 Br tunggal CH Br CH3. Seperti itu. Adisi menggunakan hidrogenasi dan halida, saya harap kalian sudah paham ya. Sekarang bagaimana dengan menggunakan asam halida misalnya? Secara garis besar, jika ada suatu alkena maupun alkuna, jika dia direaksikan dengan suatu asam halida, maka hasilnya H-nya masuk ke sebelah sini, kemudian halidanya akan masuk ke C yang sebelahnya. Simple, ini formula sederhananya. Akan tetapi, kita ambil salah satu contoh, ada suatu reaksi dengan senyawa CH3, CH, CH2. Jika suatu senyawa ini kemudian ditambahkan dengan HCl, maka kemungkinannya akan ada dua. Ya, seperti ini ya. Kalau dilihat, perbedaannya yang pertama, hasil yang pertama adalah H akan masuk ke C sebelah sini, sebelah kiri, kemudian Cl-nya akan masuk ke C yang sebelah kanan. Sedangkan untuk produk yang kedua, Cl akan masuk ke C yang sebelah kiri dan hidrogen akan masuk ke C yang sebelah kanan. Nah, jadi sebenarnya produk yang akan dihasilkan produk 1 atau produk 2. Nah, pada suatu reaksi adisi ada yang disebut dengan aturan Markov-Nikov. Beliau mengatakan bahwa atom hidrogen akan masuk, maka atom hidrogen itu akan masuk ke C yang lebih banyak H-nya. Atau yang kaya akan semakin kaya. Nah, kalau gitu, bagaimana kita bisa membedakan mana produk yang kira-kira akan dihasilkan lebih banyak jika ada dua kemungkinan seperti ini? Maka jawabannya adalah kamu harus membandingkan dari kedua ini. Kamu harus perhatikan bagian yang rangkap. Tidak perlu kalian perhatikan bagian yang tidak rangkapnya. Jadi kamu hanya perlukan mereka berdua ini. Di antara mereka berdua, mana yang merupakan C yang lebih banyak mengikat hidrogen atau lebih banyak hidrogennya? Ternyata jawabannya adalah C yang kedua. Maka itu, jawaban yang lebih banyak atau prioritas produk yang akan dihasilkan adalah di mana hidrogennya akan masuk ke C yang ketiga atau C yang kedua dari rangkap tersebut. Maka jawaban yang mana? Jawabannya adalah reaksi kedua. Reaksi kedua ini akan dihasilkan lebih banyak, sedangkan reaksi pertama atau hasil reaksi yang pertama ini dihasilkan juga, akan tapi tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang kedua.